Kaisar Naga yang tak terkalahkan bab 51-55. Sejak lahir, Dihuo terlahir sebagai anak emas di suku Dilong. Ia menikmati kedudukan tinggi dan kekayaan yang melimpah karena banyak orang di suku tersebut memperlakukannya dengan rasa hormat yang hanya pantas diterima oleh para tuan. Dihuo sendiri sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini, oleh karena itu, ia datang ke keluarga Zhao untuk menjadi lebih kuat yang pada akhirnya akan memberinya status yang lebih tinggi dan kekayaan yang lebih banyak. Selain itu, rasa takut akan kematian sudah menjadi sifatnya. Dia tidak rela menyerahkan hidupnya yang manja, atau keindahan di daerah Wuling, atau masa depannya yang menjanjikan. Ketika Luling hendak membunuhnya di suku Dilong, Dihuo melarikan diri. Pada saat ini, dia semakin ketakutan. Luli telah terbukti mampu membunuh prajurit di puncak alam Xuanwu seperti memotong sayuran. Meskipun Dihuo sedikit lebih kuat dari dua prajurit yang terbunuh, dia tahu jauh di dalam hatinya bahwa dia jauh dari lawan yang layak bagi Luli. Oleh karena itu, setelah berdiri kaku di sana selama sedetik, sebuah pikiran muncul di benak Dihuo. Melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Ia ingin melarikan diri dan kembali ke ayahnya. Ia berharap tidak mati. Maka Dihuo berteriak, "Kalian semua, bergeraklah dan kelilingi Luli untuk membunuhnya." Seperti yang dilakukannya di suku itu, Dihuo berbalik dan mulai melarikan diri setelah mengucapkan kata-katanya. Luli, di sisi lain, tidak akan tertipu kali ini. Selain itu, masalah lain telah luput dari perhatian Dihuo. Itu bukanlah hamparan tanah datar yang luas di depannya, tetapi salah satu dari banyak ular berbisa. Kebetulan ular-ular berbisa ini telah menerima perintah dari Little White untuk tidak menyerang Luli. Luli tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa ada jarak antara dirinya dan prajurit lainnya. Dia bergegas menuju Dihuo dengan pedang kilin surgawi di tangannya. Beberapa prajurit keluarga Zhao yang berada di kejauhan sangat marah melihat Dihuo kabur seperti itu. Jika bukan karena Dihuo yang memaksa mereka pergi ke pegunungan, apakah mereka harus menanggung begitu banyak kematian? Selain itu, Luli telah menunjukkan keberanian dan kekuatannya. Semua orang mulai menarik tanduk mereka. Dihuo bukan lagi perhatian mereka. Para prajurit hanya mencoba untuk keluar dari pengepungan ke kiri sambil saling membantu. Desis, mendesis gelombang. Ular-ular berbisa itu menyerbu ke arah Dihuo. Dia tidak punya pilihan lain selain membunuh ular-ular berbisa itu dengan pedangnya meskipun dia sedang marah. Luli berlari ke arah Dihuo dan mengayunkan pedang kailinnya, membidik punggung Dihuo. Mendengar suara mendesing, Dihuo langsung berguling di tanah dan berhasil menghindari serangan Luli. Dia juga memotong dua ular berbisa menjadi dua. Berbalik, Dihuo berkata sambil menggertakkan giginya, "Luli, dulu aku pernah berbuat salah padamu dan kakakmu. Kau telah membunuh Ditian dan yang lainnya. Sekarang ayahku adalah patriark klan eksternal keluarga Zhao, dan sangat dihormati oleh patriark keluarga. Tidak ada gunanya membunuhku untukmu. Jika kau melepaskanku, anggap saja dendam kita sudah selesai. Bagaimana menurutmu?" Respons Luli terhadap Dihuo adalah dia mengayunkan pedang lebar retak raksasa. Luli tidak ingin menyia-nyiakan sepatah kata pun tentang Dihuo. Dia tampak begitu bertekad dan tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja sampai dia membunuh Dihuo. Dentang, dentang gelombang. Dihuo harus berusaha keras untuk melawan. Pedangnya dan pedang kilin langit saling berbenturan, dan kilauan beterbangan di sekitarnya. Dihuo mengerahkan keterampilan Suan Pisau Awan Berkabut yang diberikan Diba kepadanya. Meskipun namanya mengandung kata pisau, itu juga bisa menjadi kuat saat menggunakan pedang. Gerakan Dihuo seperti pasang surut di lautan, tidak pernah berakhir. Luli terpaksa mundur. Sayang sekali, ular-ular berbisa di dekatnya terus menyerang. Dihuo harus kembali menyerang ular-ular berbisa ini di kedua sisinya setelah ia hanya melepaskan jurusnya sebanyak 7 atau 8 kali. Melihat peluang itu, Luli memegang pedang kilin langitnya dengan kedua tangannya dan menyerang Dihuo sebanyak 4 atau 5 kali berturut-turut. Dentang, dentang, dentang gelombang. Dihuo sudah siap menghadapi ini. Ia mencengkeram pedangnya erat-erat dan berhasil menghalangi Luli. Namun, Dihuo terpaksa mundur. Tangannya mati rasa, darah mendidih di dadanya, telinganya berdenging dan matanya berkaca-kaca. Desis, mendesis gelombang.
2 ekor ular berbisa muncul dan menyemburkan bisa. Sebagian bisa mengenai tengkuk Bihuo dan sebagian lagi mengenai kepala kirinya. Racun ular hitam hangus sangat korosif. Seketika, Bihuo merasa seperti bagian belakang lehernya dan bagian kiri kepalanya terbakar. Ia menggaruk secara acak dan beberapa bagian kulitnya terkelupas. Ia sangat kesakitan hingga berteriak. Wus gelombang. Luli memanfaatkan kelemahan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Ia memasang wajah menakutkan dan kilatan dingin terpantul dari pedang lebarnya. Ia membidik kepala Bihuo dan menebasnya dengan kekuatan besar. Ia berusaha sekuat tenaga, berharap dapat membunuh Bihuo untuk selamanya. Tidak, Bihuo menjerit ketakutan. Namun, dia berhenti melawan. Anehnya, dia berlutut dan berteriak, "Luli, aku salah. Jangan bunuh aku, kumohon." Luli berhenti sejenak, lalu melanjutkan aksinya. Kepala Bihuo terpotong seperti semangka. Tubuhnya hampir terbelah dua. Bihuo sudah tidak bernyawa lagi. Jika di masa lalu, mungkin Luli sudah berhenti, tetapi dia masih ingat apa yang dikatakan Luling kepadanya saat pertarungan di suku. Luli dibesarkan oleh Luling yang memiliki pengaruh besar padanya. Setelah terlibat dalam beberapa pertempuran, Luli menjadi kejam dan tak kenal ampun. Hanya ada satu ide berharga di kepalanya, yaitu membunuh tanpa ampun. Luli berdiri di sana beberapa saat dan menatap mayat Bihuo. Perlahan-lahan dia menjadi tenang, tetapi ketika dia melihat ke kejauhan, tatapan dingin kembali terlihat di matanya. Sambil membawa pedang kilin surgawi bersamanya, Luli mulai berlari. Prajurit keluarga Zhao yang lain tidak pergi jauh. Hanya 2 prajurit yang tidak terluka. 2 yang terluka parah sehingga mereka tidak bisa berjalan tanpa bantuan orang lain. Selain itu, ada banyak ular hitam hangus di arah yang mereka tuju. Akhirnya sudah jelas, meskipun Luli tidak mengerti keterampilan Xuan, tetapi kekuatannya yang luar biasa dapat dibandingkan dengan seorang prajurit di alam laut roh. Little White telah mengikutinya sehingga ular-ular berbisa tidak berani menyerangnya. Di sisi lain, lawan-lawannya harus waspada terhadap serangan ular-ular berbisa dan menjaga rekan-rekan mereka pada saat yang sama. Mereka mencoba untuk memperhatikan satu hal, tetapi mereka akan kehilangan yang lain. Kemampuan bertarung mereka sangat terpengaruh. Hanya dalam waktu setengah jam, para prajurit yang mencoba melarikan diri telah berubah menjadi tubuh-tubuh dingin. Satu-satunya yang tersisa telah kehilangan salah satu kakinya. Luli bertekad dalam pembunuhannya dan sama sekali tidak berhati lembut. Alasan dia membiarkan satu orang hidup adalah untuk menyiksanya agar memperoleh informasi. Luli menyuruh Little White mengendalikan ular-ular berbisa itu agar bisa memberi jalan. Sambil menginjak prajurit yang kakinya patah, Luli bertanya dengan suara dingin, "Berapa banyak orang yang mencoba memburuku? Di mana Zhao Rui?" Fakta bahwa Zhao Rui tidak muncul membuat Luli kesal. Kaki pria itu patah sehingga dia gemetar karena kesedihannya. Jejak kebencian melintas di matanya. Dia berkata dengan marah, "Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Jika aku memberitahumu, seluruh keluargaku akan mati. Jika kamu seorang pemberani, akhiri saja ini untukku." Jadi sepertinya semua kerabatnya ada di Kabupaten Wuling. Dia lebih baik mati daripada bicara karena dia takut akan pembalasan. Luli memikirkannya dan menjawab dengan dingin, "Jika aku tidak bicara, tidak akan ada yang tahu bahwa kaulah pengadu itu. Bagaimana mungkin keluarga Zhao akan mencoba membuatmu mendapat masalah? Tapi, jika kau tidak memberitahuku, aku akan membunuh semua anggota keluargamu saat aku kembali." "Aku serius, Anda." Prajurit itu memuntahkan darah dan tampak ragu-ragu. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berkata, "Tuan Muda Rui dan Paman Scar telah pergi ke Gunung Awan Dingin untuk menyergapmu. Ada 4 atau 5 prajurit bersama mereka. Tuan Muda Rui dan Paman Scar semuanya berada di tahap awal alam laut roh. Aku sudah mengatakan semuanya, bunuh saja aku sekarang." Suara mendesing, Luli mengayunkan pedang kailinnya dan menghabisi lelaki itu dengan cepat. Luli mengerutkan kening dan menjadi khawatir. Apa yang dia duga benar. Ada 2 orang di alam laut roh yang datang kali ini, dan mereka menunggunya di kaki Gunung Awan Dingin. Mereka bahkan mungkin memobilisasi prajurit keluarga Zhao yang ada di sana. Perjalanannya ke Gunung Batu Merah menjadi pertanda buruk daripada baik. Berdecit, berdecit gelombang.
Little White mendatangi Luli dengan gembira. Ia mengambil sepotong artefak Swan dan segera mulai mengunyahnya. Tak lama kemudian, artefak Swan itu pun hilang. Jangan makan ini semua adalah artefak Swan. Harganya sangat mahal. Luli tidak mau melihatnya. Tampaknya artefak Swan yang dibawa oleh orang-orang ini semuanya lebih tinggi dari tingkat ketiga manusia. Itu berarti sejumlah besar daun emas. Dia mengumpulkan semua artefak Swan dan meraba-raba mayat-mayat itu. Setelah itu, dia memperoleh beberapa daun emas dan 2 buku prajurit rahasia. Kemudian dia dengan hati-hati mengambil kembali semua anak panah itu. Tidak mudah untuk membuat ini. Racunnya sangat sedikit. Luling hanya membuat 4. Salah satunya dia gunakan di sukunya ketika dia membunuh Dihan, dan hanya tersisa 3 yang tentu saja ingin diambil kembali oleh Luli. Matahari mulai bersinar dan semakin terang. Melihat di bawah senja bahwa 2 buku prajurit rahasia itu hanya berisi keterampilan Swan tingkat rendah, Luli kehilangan minatnya dan melemparkannya ke dalam bungkusan miliknya. Setelah membungkus artefak Swan dengan bungkusannya, Luli berkata kepada si putih kecil dengan suara yang dalam, "Panggil beberapa ular berbisa ke sini untuk memakan semua mayat. Jangan tinggalkan jejak." Little White menjerit dan banyak ular berbisa menyerbu untuk memakan mayat-mayat itu. Semua mayat segera berubah menjadi tulang. Beberapa baju zirah bahkan sekarang sudah hancur berkeping-keping. Awalnya, banyak baju zirah yang masih utuh, tetapi itu adalah baju zirah keluarga Zhao. Tidak mungkin Luli akan memakainya. Apa yang harus dilakukan? Luli meninggalkan medan perang dan kembali ke padang rumput. Ia duduk di atas batu yang berisi air dan daging kering yang dimasak. Ia memegang peta yang diperolehnya dari balai misi dan tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Jika dia mengambil jalan memutar kembali, dia seharusnya aman. Namun, dia tidak dapat menyelesaikan misi ini dan poin kontribusinya akan dikurangi 100 poin. Little White tidak akan memiliki makanan lagi. Tetapi jika dia pergi ke Gunung Awan Dingin, itu akan sangat berbahaya. Dia mungkin akan mati di sana. Pergi. Akhirnya, Luli menatap ke arah Little White dan memutuskan untuk berlari ke utara. Swan Beast kecil itu sangat ajaib. Sekarang ia bisa mengendalikan Swan Beast tingkat pertama. Seberapa kuatkah ia nantinya setelah dewasa? Demi Little White, Luli memutuskan untuk mempertaruhkan nasibnya. Jika Anda menemukan kesalahan, tautan rusak, konten tidak standar, dull, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Gunung Awan Dingin merupakan gerbang yang menjaga jurang es di sisi selatannya. Jika seseorang ingin pergi ke jurang es, seseorang harus mengambil rute selatan dan menyeberangi Gunung Awan Dingin, kecuali jika seseorang dapat menaiki kereta perang kuno atau kapal berbaju zirah besi. Rawa-rawa berada di kedua sisi Gunung Awan Dingin, serangga beracun mengintai di dalamnya, dan kabut asap beracun menyebar kemana-mana. Bahkan para prajurit alam kolam jiwa tidak berani masuk dengan gegabah. Seorang prajurit seperti Luli pasti akan mati. Oleh karena itu, Luli harus berlari menuju Gunung Awan Dingin. Itu adalah perjalanan yang cukup aman karena ia hanya bertemu dengan beberapa binatang Swan tingkat rendah yang tersesat dan ia dapat menghabisi mereka dengan mudah. Setelah lebih dari setengah hari terburu-buru, Luli akhirnya sampai di sekitar Gunung Awan Dingin pada sore hari. Namun, ia tidak berani mendekati gunung itu. Luli menemukan sebuah gua dan beristirahat selama 2 jam. Baru setelah senja, Luli mulai bergerak menuju Gunung Awan Dingin secara diam-diam. Dia menyelinap ke dalam hutan dan mendekati Gunung Awan Dingin. Setelah berjalan sekitar 1 mil, dia memanjat pohon besar. Berlindung di bawah dedaunan merah tua, Luli mengintip ke arah Gunung Awan Dingin. Ada beberapa orang di sana. Gunung Awan Dingin sangat curam, dan hanya ada satu jalan untuk mendaki gunung. Luli melihat beberapa titik hitam di jalan dan sebuah tenda di sebelahnya. Brengsek, Luli turun dari pohon dan mengumpat dalam hati. Jelas bahwa Zhao Rui sedang menunggunya di persimpangan. Selama Luli masih ingin naik gunung, dia harus melawan mereka. Mungkin bagi Zhao Rui, Luli sendiri tidak akan sebanding dengan Di Huo dan prajurit lainnya dan mungkin Luli hanya bisa melarikan diri ke utara dengan malu. Bahkan jika dia tidak dibunuh oleh Di Huo, dia akan dengan mudah mengakhiri hidupnya di tangan Zhao Rui. Karena itu, Zhao Rui menyiapkan tenda karena jelas, dia tidak peduli.
Luli kembali ke tanah dan mulai berpikir sambil mengunyah makanannya. Jalan menuju Gunung Awan Dingin terlalu curam. Selain jalan setapak gunung, satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah memanjat tebing di kedua sisi. Tidak ada masalah berarti saat memanjat tebing. Masalahnya adalah Zhao Rui dan Paman Scar berada di alam laut roh. Mereka akan menyadari adanya tanda-tanda gangguan atau masalah. Jika Luli terlihat saat memanjat tebing, itu akan menjadi bencana. Bagaimana kalau aku menggunakan skill garis keturunanku dan memaksa masuk? Pikiran itu terlintas di benaknya, lalu Luli menepisnya. Bahkan jika dia bisa menggunakan bloodline skill, dia tidak yakin bisa membunuh prajurit di Spirit Sea Realm. Dia hanya bisa menggunakan bloodline skill selama 15 menit. Setelah itu, dia akan menjadi sangat lemah hingga tidak bisa membuka matanya. Dia pasti akan terbunuh. Waktu terus berlalu, hari mulai gelap, akan lebih sulit untuk memanjat tebing setelah matahari terbenam. Satu gerakan ceroboh, dia bisa jatuh dan terpuruk. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Tepat pada saat itu, terdengar suara samar dari kejauhan. Luli waspada dan dia melihat ke arah barat laut. Setelah beberapa saat, harapan muncul di benaknya. Semut-semut raksasa merangkak keluar dari lubang di tanah ke arah barat satu persatu. Semut-semut itu berwarna emas, dan setiap semut berukuran sebesar kepalan tangan. Mereka juga memiliki gading emas di mulut mereka yang memancarkan cahaya dingin. Semut emas, ini adalah binatang suan yang biasa terlihat di pegunungan. Semut emas juga merupakan binatang suan tingkat pertama. Mereka memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat, dan mereka bergerak cepat seperti angin. Setiap kali mereka menunjukkan wajah mereka akan berada dalam kelompok yang berjumlah ratusan dan ribuan. Luli teringat sesuatu. Ia bergerak ke arah semut emas dan memanggil si putih kecil. Semut emas ini awalnya menyerang Luli, tetapi semuanya bersujud ketakutan dan tidak berani bergerak sedikitpun begitu si putih kecil mengeluarkan ki dan energinya. Semut emas terus merangkak keluar dari lubang di tanah dan semuanya ditekan oleh si putih kecil. Jumlah mereka semakin banyak. Saat malam mulai tiba, sudah ada lebih dari 1000 semut emas. Bagus. Sekarang, Little White, kendalikan mereka untuk menyerang ke arah jejak itu dan menyerang semua manusia yang mereka temui. Luli memberi perintah pada si putih kecil dan si putih pun berteriak. Sekelompok demi sekelompok semut emas bergegas menuju Gunung Awan Dingin seperti pasukan yang perkasa. Dilihat dari jauh, mereka seperti sepotong emas utuh, sangat megah. Luli tidak langsung berangkat. Ia memanjat pohon dan mengamati. Semut emas itu sangat cepat. Mereka berhasil keluar dari hutan menuju jalan setapak gunung dengan cepat. Hanya dalam waktu 1 jam, mereka telah mencapai jalan setapak dan mulai berlari menuju manusia di kejauhan. Tuan Muda Rui, binatang suan, Paman Scar, ada begitu banyak semut emas. Luli sepertinya mendengar seseorang memanggil Tuan Muda Rui dan Paman Scar. Sekarang dia mengerti, dan kebencian pun muncul. Zhao Rui lah yang membawa seseorang bersamanya untuk mencegat Luli. Pertarungan segera meletus. Ada 2 orang di alam laut roh di sana. 1000 semut emas ini tidak cukup. Hanya masalah waktu sebelum mereka semua terbunuh. Pindah gelombang. Melihat waktu yang tersisa, Luli segera berlari ke arah kiri untuk mengambil jalan memutar. Sekarang karena ada semut emas yang menahan Zhao Rui dan yang lainnya, dia seharusnya punya cukup waktu untuk memanjat tebing di samping. Luli dengan cepat menyelinap masuk dan mengambil jalan memutar sejauh 3 mil lalu diam-diam berbalik kembali ke arah Gunung Awan Dingin. Menemukan tempat yang lebih mudah untuk didaki, ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mulai memanjat sambil menghadap ke atas seperti seekor kera. Tebing yang menjorok di sini tingginya setidaknya beberapa ribu kaki. Tebing itu redup sehingga Luli tidak berani bergerak terlalu cepat dan tidak berani membuat terlalu banyak suara. Zhao Rui dan prajurit lainnya hanya berjarak sekitar 820 mil darinya. Mereka dapat dengan mudah diganggu. Begitu dia terlihat, Zhao Rui dapat mengirim seseorang ke puncak tebing dan mencoba menyerang Luli dari kedua sisi. Untungnya, semut emas menyerang. Tidak ada yang memperhatikan Luli. Raungan dan teriakan semut emas dan teriakan para prajurit terdengar saat yang lain jatuh. Mungkin, para prajurit bahkan tidak mendengar suara-suara ringan. Luli tidak menggunakan energi suannya.
Dia bahkan bisa memanjat puluhan ribu kaki hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Apalagi ribuan kaki. Ia melihat sekeliling, mencoba mencari pijakan. Sesekali, ia melompat dengan keras ke atas batu-batu besar yang menonjol seperti kera lincah yang sedang memanjat dengan cepat. 3.000 kaki, 6.000, 9.000 kaki. Luli bernapas berat sambil berhenti di sebuah batu besar. Ia mendongak dan menyadari bahwa ia hanya tinggal kurang dari 3.000 kaki lagi. Namun, pertempuran di sana masih berlangsung. Luli merasa sedikit lega sekarang. Selama ia bisa memanjat ke Gunung Awan Dingin, praktis tidak mungkin ia bisa ditemukan mengingat medan yang sangat rumit. Sambil melirik sekilas, Luli tampaknya menyadari adanya sorotan energi Swan dan kawanan semut emas. Sambil menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Luli sekali lagi melangkah ke atas. Ia telah menemukan jalan yang cukup bagus. Jika semuanya berjalan lancar, ia dapat mencapai puncak dalam waktu 1 jam. Berkicau gelombang. Sayangnya, setelah dia mendaki selama setengah jam, dan ketika dia baru mencapai ketinggian 2.000 kaki dari puncak, datanglah seekor elang biru. Melihat Luli, elang itu menukik turun, seperti mencoba menjadikan Luli santapannya. Luli mengumpat dalam hatinya. Kedua tangannya memegang batu-batu besar. Bagaimana dia bisa menggunakan pedangnya sekarang? Dia berada beberapa ribu kaki di atas tanah sekarang. Dia tidak berani membiarkan si putih kecil keluar. Bagaimana jika dia jatuh dan mati? Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Yang bisa ia lakukan hanyalah memanjat dengan putus asa dan mencoba mencapai puncak sebelum Lang Qian mendekatinya. Ia menghabiskan seluruh tenaganya dan memanjat dengan kecepatan penuh. Namun, ada hal lain yang tidak beres. Ledakan. Salah satu batu besar yang menonjol terlepas dan Luli hampir jatuh. Pada saat kritis ini, ia meraih White Fruit Stonecrop Herb di sebelahnya dengan tangannya yang lain. Namun, batu besar itu berguling ke bawah yang menimbulkan suara keras. Apa itu? Ada seorang pria di sana. Seseorang berteriak. Setelah itu terdengar suara berat seorang pria. Mungkinkah itu Luli? Kejar dia dan jangan ganggu semut emas ini lagi. Sial, Luli melampiaskan kemarahannya. Elang Qian itu sudah sangat dekat dengannya. Luli mencoba berputar sedikit dan naik ke sebuah batu besar di dekatnya. Berdiri di atas batu besar itu, dia mengeluarkan pedang kilin langitnya dan menyerang paruh elang Qian itu. Berkicau gelombang, elang biru itu menjerit kesakitan. Tubuhnya yang besar terlempar ke udara oleh Luli, dan darahnya berceceran di mana-mana. Luli memastikan bahwa ancaman dari elang biru itu sudah berakhir, dan dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bergegas naik ke atas secepat mungkin. Gelandangan. Setelah sampai di puncak, Luli melihat beberapa orang berlarian dengan panik dan Luli tampak muram. Ia hendak menyelinap ke pegunungan tanpa sepengetahuan Zhao Rui, tetapi sekarang semua usahanya sia-sia. Ada 2 prajurit kuat dari alam laut roh yang memburunya. Ia mungkin akan mengubah Gunung Awan Dingin menjadi tempat pemakamannya. Jika Anda menemukan kesalahan, tautan rusak, konten tidak standar, del. Harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Hari semakin gelap, Luli berlari menyelamatkan diri ke pegunungan. Namun, semakin sulit baginya untuk melihat atau berlari. Dia jatuh ke jurang berkali-kali. Begitu pula dengan Zhao Rui dan prajuritnya. Luli hanya seorang diri, tetapi lawannya berjumlah 6 atau 7 orang, yang menguntungkan bagi Luli. Zhao Rui, yang mengejar Luli, juga menyadari hal ini. Dia menjalani kehidupan yang nyaman, tetapi jalan setapak pegunungan sulit dilalui. Dia memiliki beberapa goresan dari onak dan duri, dan memar karena terjatuh. Dia sangat menderita. Zhao Rui memikirkannya dan berkata, Paman Scar, kita tidak bisa mengejarnya seperti ini. Mungkin kamu bisa mengejarnya sendiri dan membunuh bajingan ini. Paman Scar mengangkat alisnya yang tebal dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, tugasku adalah melindungimu, dan aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian sedetik pun. Ini adalah Gunung Awan Dingin. Bagaimana jika binatang Swan yang kuat muncul? Zhao Rui tidak mempedulikannya. Karena ini adalah Gunung Awan Dingin, maka tidak akan ada bahaya. Berapa banyak garis pertahanan yang telah dibentuk oleh para prajurit kuat dari semua keluarga? Bajingan kecil itu belum berhasil sejauh ini.
Jika kau berlari dengan kecepatan penuh, kau dapat segera menghabisinya. Kami akan menunggumu di sini dan tidak akan pergi begitu saja. Paman Scar masih ragu-ragu. Yang ia pedulikan bukanlah apakah ia bisa membunuh Luli, melainkan keselamatan Zhao Rui. Melihat ini, Zhao Rui menjadi gelisah dan wajahnya menjadi gelap. Kali ini, aku datang untuk memburu Luli. Ia dikenal di antara tuan muda dari beberapa keluarga. Jika kita membiarkan Luli pergi dan kembali ke daerah ini, bagaimana dengan reputasiku? Itu juga akan memengaruhi gengsi dan otoritas keluarga Zhao. Paman Scar, aku mohon padamu. Baiklah, Paman Scar menghela napas. Ia berulang kali menyuruh Zhao Rui untuk menunggunya di sini dan tidak pergi ke tempat lain. Kemudian ia menggunakan energi Suan untuk membantunya berlari secepat yang ia bisa. Meskipun Paman Scar dan Zhao Rui sama-sama berada di tahap awal alam laut roh, kemampuan bertarung mereka sangat bervariasi. Paman Scar berlari liar di pegunungan dan melompat seperti kera besar. Dia tidak pernah jatuh ke jurang karena dia bisa tetap tenang. Dia mengikuti arah yang dituju Luli saat melarikan diri, sehingga jejak Luli mudah ditemukan. Dia 2 kali lebih cepat dari Luli. Setelah 1,5 jam, dia samar-samar bisa mendengar suara Luli berlari di depannya. "Kemana kau ingin pergi, bajingan kecil?" Paman Scar berteriak dan berlari sedikit lebih cepat. Wajah Luli yang berada di depannya berubah seketika saat mendengar teriakan itu. Satu-satunya prajurit yang dapat menyusulnya adalah mereka yang berada di alam laut roh. Alam laut roh, para pendekar di alam Xuanwu harus membuka 12 saluran energi sebelum mereka dapat memadatkan laut roh. Dari sejuta pendekar alam Xuanwu, hanya kurang dari 1.000 yang berhasil memadatkan laut roh. Jadi, orang bisa membayangkan betapa sulitnya hal itu. Begitu laut roh terkondensasi, kekuatan prajurit akan meningkat berkali-kali lipat. Itu karena laut roh sangat ajaib karena dapat menyimpan energi Suan dalam jumlah besar. Energi Suan yang diolah oleh Luli sekarang hanya dapat disimpan di saluran energinya. Dan berapa banyak energi Suan yang dapat disimpan hanya di saluran energi? Selain itu, energi Suan yang disimpan di saluran energi akan dengan mudah menyebar ke daging dan darah. Berbeda dengan spirit Sea, begitu laut roh berada di sana, prajurit itu dapat menyimpan energi Suan 10 kali lebih banyak, atau bahkan ratusan atau ribuan kali lebih banyak. Yang lebih penting, energi Suan akan dimurnikan di laut roh, menjadi lebih padat dan lebih kuat. Ada pepatah lama di gurun utara yang mengatakan bahwa alam yang lebih tinggi berarti dunia yang berbeda. Prajurit di alam yang satu tingkat lebih tinggi dapat dengan mudah menghadapi lebih dari 100 prajurit di tingkat yang lebih rendah. Jika semuanya benar, tidak mungkin ada prajurit dari alam yang lebih rendah yang menantang prajurit dari alam yang lebih tinggi. Karena Luli memiliki kekuatan supernatural, dalam hal ini, dia tidak lebih lemah dari para pejuang di tahap awal alam laut roh, bahkan mungkin lebih kuat. Masalahnya adalah bahwa kapasitas bertarung tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kecepatan, reaksi, keterampilan Suan, pengalaman bertarung, dan faktor-faktor lainnya. Hati Luli mencelos. Mendengar suara di belakangnya, merasakan ki dan energi kuat yang keluar dari Paman Scar, dia menjadi putus asa. "Aku tidak bisa menyerah sekarang. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak bisa berhenti. Jika aku mati, adikku tidak akan hidup sendiri dengan tidak terhormat." Pada saat kritis itu, Luli memikirkan Luling. Entah bagaimana, ia mulai tenang. Ia berpikir keras dan mencoba mencari cara untuk menghadapi musuh-musuhnya. Karena tidak ada binatang Suan di dekatnya, Little White tidak banyak membantu saat ini. Tidak ada orang di sana, jadi Luli tidak bisa mengandalkan seseorang untuk membantunya. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Luli menyadari bahwa ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bertarung, Luli memutuskan dan berhenti berlari. Ia meletakkan bungkusan itu ke samping, mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, dan menunggu musuhnya mendekat dengan pedang kilin surga di satu tangan dan busur pencari kematian di tangan lainnya. Karena dia tidak bisa melarikan diri sekarang, dia mungkin harus berjuang sekuat tenaga. Mungkin ada sedikit kemungkinan dia akan selamat. Berdecit gelombang. Little White menjulurkan kepalanya dari bungkusan itu. Luli melihatnya dan berkata dengan serius, "Little White, aku akan bertarung melawan musuh yang kuat. Nanti, jika aku mati,
kau harus segera pergi. Jika kita bisa bertemu di kehidupan lain, aku akan mencarikanmu makanan paling lezat di dunia. Berdecit gelombang. Little White tampak gelisah. Bayangan seorang pria bergerak cepat ke arah Luli. Dia tidak bisa lagi mengurus Little White sekarang. Luli melompat ke batu besar dengan pedang siap, menunggu dengan tenang. Desir, Paman Scar berdiri di sana sekitar 30 kaki dari Luli. Paman Scar melirik dan yakin tidak ada penyergapan. Dia tersenyum dingin, dan bekas luka di wajahnya berubah, membuatnya tampak tangguh. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu berhenti berlari? Nak, kupikir kamu cukup pandai melarikan diri." Petik 2. Luli sangat tenang saat ini. Mungkin karena dia tahu bahwa dia akan mati, jadi dia siap mempertaruhkan segalanya. Dia menjawab dengan cara yang sama, "Kamu berada di alam laut roh, dan aku di alam Xuanwu. Kamu lebih dari 1 dekade lebih tua dariku. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Apakah semua orang dari keluarga Zhao tidak tahu malu sepertimu? Tidak bisakah Zhao Rui datang dan melawanku sendiri?" Luling telah memberitahu Luli agar bersikap bijak dan tidak hanya menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, Luli ingin melihat kemana provokasi akan membawanya. Di masa lalu, ketika ia bertarung melawan binatang buas, ia telah mencoba hal ini. Ketika binatang buas marah, Luli dapat dengan mudah menemukan kelemahan mereka dan membunuh mereka. Meski begitu, dia terlalu ceroboh. Sudut mulut Paman Scar sedikit berkedut, tetapi dia tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia berkata dengan nada mengejek, "Nak, aku bergabung dengan keluarga Zhao saat berusia 13 tahun, dan aku telah menjalani hidupku dengan berjuang selama lebih dari 20 tahun. Trik kecilmu ini, lupakan saja. Apakah kamu ingin kembali bersamaku ke Tuan Muda Rui, atau kamu ingin aku membawa tubuhmu kembali? Pulang bersamamu?" Luli mengerutkan kening, dan ada secercah harapan. "Jika aku kembali bersamamu ke Tuan Muda Rui, bisakah aku hidup?" "Aku tidak tahu," kata Paman Scar dengan wajah serius. "Tapi kalau kau tidak ikut denganku, kau harus mati sekarang. Itu pilihanmu." Luli mempertimbangkannya sebentar dan sekali lagi bertanya sambil menggertakkan giginya, "Sekarang, aku hanya seorang prajurit tamu di keluarga Liu. Jika aku meninggalkan keluarga Liu dan bergabung dengan keluarga Zhao, apakah kau akan mengampuni nyawaku?" "Aku tidak tahu." Luli kembali mendapat 3 kata dingin ini sebagai jawabannya. Paman Scar terdiam sejenak dan menambahkan, "Apakah kamu akan hidup atau mati sepenuhnya tergantung pada apa yang dirasakan Tuan Muda Rui." Petik 2. Luli kembali terdiam. Ketika Paman Scar mulai tidak sabar, Luli mengangguk dan tampak bertekad. "Baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk menemui Tuan Muda Rui. Kau berada di alam laut roh, jadi aku pasti akan mati jika melawanmu." Luli melompat dari batu besar, mengambil bungkusan itu, dan menyematkan pedang kilin langit ke gelang di punggungnya. Kemudian dia berjalan ke arah Paman Scar, sambil menunduk dalam kesedihan. "Kamu cukup bijaksana." Paman Scar mencibir dan mengejek Luli. "Kau ingin menang melawanku? 1 gerakan saja dan aku bisa menghabisimu. Datanglah ke hadapanku. Jangan mencoba melakukan apapun. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Benar-benar, tepat pada saat itu, Luli mengangkat kepalanya dan melemparkan bungkusan itu ke arah Paman Scar dengan keras. Dia melepaskan anak panah Death Shaking Crossbow yang tersembunyi di lengan bajunya. Kemudian dia meraih punggungnya dan meraih Heaven Killing Sword. Luli mengerahkan energi suannya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menebas Paman Scar. Luli tidak pernah berpikir untuk menyerah. Diba adalah seorang patriark keluarga Zhao, dan Luli telah membunuh lebih dari selusin orang dari keluarga Zhao, jadi bagaimana keluarga Zhao bisa menoleransi dia? Satu-satunya cara baginya untuk hidup sekarang adalah membunuh pria dengan bekas luka di wajahnya. Ada jarak sekitar 16 kaki antara Luli dan Paman Scar. Luli pertama-tama melemparkan bungkusan itu lalu melepaskan anak panahnya. Jika Paman Scar kebetulan tertembak, maka itu akan sempurna. Namun, Luli masih meremehkan kecepatan reaksi seorang prajurit di alam laut roh. Paman Scar menyadari apa yang terjadi saat Luli bergerak. Paman Scar dapat mengetahui ada yang tidak beres terutama dari gerakan anak panah Luli. Seketika, Paman Scar menghindar ke kiri.
Luli tidak dapat mencapai Paman Skar dengan menggunakan ikatannya atau anak panah. Awalnya ia memegang pedangnya secara vertikal, dan sekarang ia harus memutarnya dan menyapukannya secara horizontal ke arah Paman Skar. Dentang, dentang gelombang. Paman Skar mencabut pedang panjangnya dan juga mengayunkannya secara horizontal ke arah Luli. Namun, pedang pertama memiliki sudut yang menguntungkan. Ia berhasil memotong derit pedang Luli. Terdengar suara tumpul, dan kilauan menyebar. Luli merasakan ketegangan yang sangat besar, begitu kuatnya hingga tangan kanannya terasa mati rasa. Darah dan ki mendidih dan bergolak di dadanya. Ia terpaksa jatuh ke belakang. "Nak, kau sendiri yang cari mati." Paman Skar sangat marah. Dia berlari ke arah Luli seperti binatang buas. Pedang panjangnya berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Begitu cepatnya sehingga Luli tidak dapat melihatnya dengan jelas. Yang bisa dilihat Luli hanyalah beberapa titik dan titik yang perlahan-lahan menutupinya. Tidak seorang pun tahu titik mana di antara titik-titik itu yang merupakan pedang asli. Sepertinya tidak ada cara bagi Luli untuk melarikan diri ke arah manapun dia mencoba. Luli harus terus melangkah mundur. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa lebih cepat dibandingkan dengan Paman Skar? Melihat bahwa dia akan terkena serangan, Luli mengambil keputusan. Dia memegang erat pedang kilin langit dengan kedua tangannya dan mengayunkan pedang itu untuk menebas kepala Paman Skar dengan kekuatan supernaturalnya, tanpa mempertimbangkan pedang lawannya lagi. Menukar satu kehidupan dengan kehidupan lainnya, Luli telah menggunakan jurus yang paling ganas. Ia bergerak cepat dan jarak mereka berdua sangat dekat. Bahkan jika Paman Skar akan menikamnya sampai mati, Luli yakin bahwa ia dapat menyerang Paman Skar juga, setidaknya melukainya dengan parah. Namun itu hanya angan-angan Luli. Satu alam yang lebih tinggi berarti dunia yang penuh penderitaan. Melawan para pejuang alam Xuan Wu, para pejuang di alam laut roh memiliki keuntungan mutlak. Selain itu, Paman Skar telah bertempur selama lebih dari 20 tahun sebagai mata pencaharian. Apa yang mungkin tidak pernah ia lihat sebelumnya? Dentang gelombang. Paman Skar mengayunkan pedangnya dan memotong celah lain pada pedang kilin surga. Kilauan muncul, kemudian dia berbalik dan memotong ke arah tangan kanan Luli, memanfaatkan kesempatan ini. Artefak Xuan yang dipegangnya jelas merupakan artefak tingkat tinggi. Artefak itu setidaknya merupakan artefak manusia tingkat ke-8 atau ke-9, jika bukan artefak bumi. Begitu dipotong, Luli akan kehilangan tangannya. Luar biasa, Luli terkejut. Kecepatan dan reaksinya jauh lebih lemah dibandingkan dengan Paman Skar. Jika terus seperti ini, dia bisa dengan mudah dibunuh oleh Paman Skar. Pada saat hidup dan mati itu, Luli tidak berani lagi mempertahankan kekuatan aslinya. Dia berteriak, darah mendidih. Benar sekali, dia menggunakan skill bloodline miliknya. Jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya di masa depan. Aduh, punggungnya menyala dan pola naga perak bersinar. Otot di sekujur tubuhnya membengkak, dan gelombang kekuatan yang kuat mengalir ke otot-ototnya. Pupil matanya berubah menjadi perak, dan dia merasakan darahnya mendidih. Kekuatannya tampak tak ada habisnya, dan ki serta energinya menjadi sangat dahsyat dan dahsyat. Apa? Paman Skar tercengang. Dia bisa merasakan ki dan energi dari Luli menjadi mengerikan. Tampaknya ki dan energi Luli lebih kuat darinya. Sebelumnya, baginya, Luli hanyalah seekor serangga kecil, tetapi sekarang, serangga kecil itu telah menjadi seekor singa. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Hanya ada 3 cara bagi seorang prajurit untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya dalam waktu singkat. Pertama, mengonsumsi pelet yang luar biasa. Kedua, memobilisasi beberapa keterampilan rahasia yang kuat. Dan ketiga, dengan melepaskan keterampilan garis keturunan. Jelas, Luli tidak mengambil pil, juga tidak memiliki keterampilan rahasia yang kuat. Dia tidak dapat memilikinya, bahkan keluarga Liu pun tidak dapat memilikinya. Satu-satunya penjelasan, dengan demikian, adalah bahwa dia melepaskan keterampilan garis keturunan. Tentu saja, Paman Skar melihat ke arah leher Luli, tetapi dia menjadi semakin bingung. Tidak ada tanda garis darah di leher Luli. Tongkang, Paman Skar ragu sejenak, tetapi Luli tidak. Dia menepis pedang Paman Skar dan menebas leher Paman Skar beberapa kali berturut-turut dengan pedang kilin langitnya.
Paman Scar tersadar. Tak lama kemudian, ia menyingkirkan semua keraguan dari benaknya dan fokus pada pertarungan. Ia menggunakan pedangnya untuk mencoba bertahan dan mundur pada saat yang bersamaan. Namun disitulah semuanya menjadi salah, dengan tindakan pemblokiran itu. Skill Bloodline Luli agak aneh. Dia pernah melepaskannya sekali sebelumnya, dan saat itu, dia jelas merasakan kekuatannya tumbuh lebih dari 3 kali lipat. Apa artinya? Kekuatan fisik Luli kini telah mencapai lebih dari 33.000 pound, dan 3 kali lipatnya mendekati kekuatan 100.000 pound. Dan, kekuatan seorang prajurit di puncak alam laut roh hanya sebesar itu. Kalau gerakan yang baru saja dilakukannya bagaikan seorang pria kuat yang memegang tongkat bagi Luli, tetapi bagi Paman Scar, gerakannya bagaikan seekor naga raksasa yang mengayunkan ekornya. Ledakan, pedang di tangan Paman Scar langsung terpental. Luli memanfaatkan kesempatan itu dan membidik kepala Paman Scar, mencoba membelahnya. Paman Scar adalah seorang pejuang yang layak bertahan hidup dalam ratusan pertempuran. Pada saat yang sangat penting itu, dia memaksa tubuhnya untuk berputar ke kanan belakang dan berguling di tanah di tempat. Dia nyaris lolos dari gerakan fatal Luli. Dia bisa bereaksi begitu cepat. Petik 2 titik. Sekali lagi, Luli terkesima oleh kekuatan alam laut roh. Dia tidak berani beristirahat. Dia menendang ke belakang dan melompat seperti binatang buas, melanjutkan gerakannya dan menebas Paman Scar. Skill Bloodline miliknya hanya bisa bertahan selama 15 menit. Dia harus membunuh Paman Scar dalam waktu tersebut, atau dialah yang akan mati. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat secara tiba-tiba? Paman Scar ketakutan. Tangan yang tadinya memegang pedang terasa sakit karena kekuatan itu. Sekarang, dia harus berguling-guling karena malu karena Luli terus menyerang. Tanpa senjatanya, dia tidak bisa melepaskan keterampilan suannya meskipun dia memilikinya. Tidak mungkin dia bisa melawan pedang kilin surga dengan tinjunya. Luli terlalu cepat. Saat itu juga redup sehingga Paman Scar tidak dapat melihat dengan jelas. Paha Paman Scar dipotong oleh Luli. Sepotong dagingnya hilang, dan tulang-tulangnya terlihat. Sakitnya luar biasa. Dia berguling-guling di tanah, berusaha menghindar dari serangan Luli. Begitu dia bangun, dia berbalik dan langsung lari tanpa ragu-ragu. Tidak bagus, Luli gelisah. Kekuatannya meningkat 3 kali lipat, tetapi kecepatannya tidak. Jika Paman Scar berhasil lolos dan pingsan karena kelemahannya, akhir ceritanya akan sangat sulit untuk direnungkan. Berdecit gelombang. Tepat saat itu, seekor binatang suan kecil menyelinap keluar dari selokan dari depan kiri. Si putih kecil ada di dalam bungkusan itu. Ketika Luli melempar bungkusan itu, si putih kecil juga terlempar. Kebetulan saja ia merangkak keluar sekarang. Luli teringat sesuatu dan kecepatan mengerikan Little White muncul di benaknya. Dia menatap paha Paman Scar yang berdarah dan berteriak dengan suara berat, "Little White, pergi dan gigit pahanya." Selama Little White bisa memberinya waktu, Luli bisa mengejar Paman Scar dan menghabisinya. Mendengar perintah Luli, Little White bergegas menuju Paman Scar tanpa jeda sedetik pun. Tetapi, apa yang terjadi selanjutnya membuat Luli gemetar. Dia berdiri di tempatnya, dan ketakutan memenuhi matanya. Little White tampak berubah menjadi cahaya putih dan segera menyusul Paman Scar. Ia membuka mulut kecilnya dan mulai mengunyah kaki Paman Scar. Dalam sepersekian detik, daging di kaki kanan Paman Scar habis, hanya tersisa tulang. Paman Scar berteriak sedih. Ia mencoba meraih Little White dengan satu tangan, tetapi Little White bergerak dan mulai mengunyah kaki Paman Scar yang lain. Seketika, kaki itu hanya tinggal tulangnya saja. Apa-apa, Luli entah bagaimana kewalahan. Bagaimana mungkin seorang pejuang yang begitu kuat dari alam laut roh terluka begitu serius oleh si putih kecil? Sungguh mengerikan bahwa 2 kaki berubah menjadi tulang hanya dalam sedetik. Setelah mengatakan itu, Luli teringat bahwa putih kecil bisa mengunyah pedang kilin langit, jadi mungkinkah ada hal lain yang tidak bisa digigitnya? Sebenarnya wajar saja jika ia bisa menggigit kaki Paman Scar hingga putus. Desir, tak lama kemudian, Luli tersadar dan segera bergerak maju. Luli mengayunkan pedang kilin langitnya tinggi-tinggi dan memenggal kepala Paman Scar. Paman Scar dari alam laut roh, meninggal. Wah,
Luli terengah-engah setelah membunuh Paman Scar. Ia masih tidak percaya saat menatap kepala Paman Scar yang berguling ke samping. Dia benar-benar telah membunuh seorang prajurit di alam laut roh. Di masa lalu, baginya, para prajurit alam laut roh bagaikan dewa yang tidak mungkin bisa dikalahkannya. Sebulan yang lalu, dia bukan apa-apa. Dia harus menanggung hinaan dari Dihu dan orang-orang lainnya. Tetapi sekarang, dia bisa membunuh para prajurit sekuat Diba. Itu seperti mimpi. Namun kali ini Luli dapat membunuh Paman Scar dengan mudah, sebagian besar karena Little White. Tanpa bantuannya, Paman Scar pasti sudah melarikan diri. Paman Scar sangat cepat sehingga Luli tidak dapat mengejarnya. Keterampilan garis keturunan sangat hebat. Luli sangat gembira. Meskipun dia tidak dapat membunuh Paman Scar tanpa Little White, tetapi dia tetap berhasil dan melukai Paman Scar. Semua ini berkat skill Bloodline. Benar, waktunya hampir habis. Saat memikirkan hal ini, Luli tiba-tiba menjadi khawatir. Ia meraba-raba tubuh Paman Scar dan menemukan beberapa daun emas dan buku prajurit rahasia. Tanpa cukup waktu untuk memeriksanya, Luli mengambil pedang panjang Paman Scar dan bungkusannya lalu bergegas pergi bersama si putih kecil. Sebentar lagi, ia akan memasuki masa kelelahan. Ia akan tertidur lelap. Zhao Rui mungkin akan mengikutinya dan mengejarnya kapan saja. Sekarang, ia harus segera menemukan tempat yang aman untuk tinggal. Setelah Luli berjalan sejauh 3 mil lagi, kebutuhan untuk menemukan tempat menjadi semakin mendesak. Di alam liar, hampir tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Pada saat yang sama, Luli dapat merasakan bahwa waktu keterampilan garis darahnya hampir habis. Beberapa mil kemudian, otot-ototnya mulai mengencang dan ki serta energinya menghilang. Rasa lelah yang kuat muncul dalam dirinya. Itulah yang kuinginkan. Mari kita lihat apakah surga akan menerimaku di bawah sayapnya. Luli melihat sebuah gua kecil yang agak terpencil dan tidak punya pilihan lain selain berlari ke sana. Gua itu kecil dan tidak dalam. Setelah menemukan pembatas di dekatnya, Luli menggunakannya secara acak untuk menutup gua itu. Luli berkata kepada Putih Kecil, "Putih Kecil, jaga pintu masuk gua untukku dan kau boleh makan apapun yang kau mau kecuali pedang kilin surga." Setelah mengatakan itu, Luli tertidur lelap. Bahkan guntur atau kilat pun tidak dapat membangunkannya. Luli tidak khawatir tentang apapun. Zhao Rui dan prajurit lainnya tidak pernah mencoba mengejar. Mereka berkemah di tempat mereka berpisah dengan Paman Scar yang telah memberitahu mereka untuk tidak pergi kemanapun. Bagaimana mungkin Zhao Rui berkeliaran di hutan belantara pada malam hari? Luli menikmati tidur malam yang nyenyak dan terbangun saat hari hampir pagi. Ia meregangkan tubuh dengan nyaman. Ia melihat sekeliling dengan pandangan kosong sebentar lalu bangkit. Setelah memastikan bahwa batu besar itu tidak bergeser, dan bahwa hari sudah terang, Luli merasa lega. Sial, Luli tiba-tiba menyadari bahwa ada gagang pedang tergeletak di sekitar tetapi bilahnya telah hilang. Itu adalah artefak Xuan tingkat tinggi milik Paman Scar. Di sisi lain, Little White tertidur lelap sambil meringkuk. Dasar kau tukang boros, Luli kesal dan merasa sangat malu. Paman Scar adalah seorang prajurit di alam laut roh dan dia mengabdikan diri untuk melindungi Zhao Rui. Bagaimana mungkin artefak Xuan yang dia gunakan adalah salah satu dari peringkat rendah? Itu pasti salah satu dari peringkat ke-7 atau ke-8 dari kelas manusia setidaknya. Bahkan mungkin salah satu dari kelas bumi. Sekarang itu dimakan oleh si putih kecil. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia sepertinya telah memberitahu Little White bahwa benda itu dapat memakan apa saja kecuali pedang kilin surga. Luli mengernyitkan mulutnya karena malu. Namun, tanpa Little White, dia tidak mungkin membunuh Paman Scar. Dalam beberapa hal, artefak Xuan adalah piala perang bagi Little White. Karena itu, Luli membiarkannya begitu saja berlangsung. Tempat ini terlalu dekat dengan medan perang. Bahkan jika Zhao Rui dan yang lainnya tidak mengejarnya tadi malam, mereka harus berangkat mencari Paman Scar setelah fajar. Paman Scar sudah meninggal sekarang. Zhao Rui dan yang lainnya bukan urusan Luli. Masalahnya, keluarga Zhao memiliki banyak prajurit yang ditempatkan di Gunung Awan Dingin. Luli tidak ingin meninggalkan jejak yang mungkin membuat para prajurit kuat dari keluarga Zhao memburunya. Si putih kecil dimasukkan ke dalam karung goni dan kembali tidur.
Luli meninggalkan gua dan melanjutkan perjalanannya ke utara. Ia bermaksud pergi ke Gunung Batu Merah dan mencuri telur elang fosfor merah, lalu mencoba mencari cara untuk kembali ke daerah Wuling. Bahwa ia mampu membunuh seorang pendekar di alam laut roh membuat Luli sangat percaya diri. Ia sangat menyenangkan. Ia menjadi lebih berani seperti seorang pendekar alam laut roh karena ia memiliki keterampilan garis darah dan kekuatan supernatural putih kecil. Sambil bergegas dalam perjalanannya, Luli mulai mengenang pertarungannya dengan Paman Scar tadi malam. Ia mencoba memikirkan bagaimana ia dapat memanfaatkan kelebihannya dan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Kali ini, dia juga memperhitungkan Little White dan mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan kekuatan Little White yang mengejutkan sebagai bantuannya. Sekarang, Luli 100% yakin bahwa binatang kecil itu adalah binatang suan tingkat ketiga atau lebih tinggi. Ia lahir belum lama ini, dan ia sudah memiliki begitu banyak kemampuan luar biasa, begitu cepat dan tajam dalam kecepatannya. Seberapa berani dan kuatkah ia nantinya saat ia dewasa? Sambil memikirkan si putih kecil, Luli sekali lagi menyentuh liontin gigi binatang di lehernya. Little White memilih untuk mengikutinya karena liontin gigi binatang itu. Ada sedikit rasa takut ketika Little White melihat gigi binatang itu yang menunjukkan bahwa pemilik liontin gigi binatang itu memiliki peringkat lebih tinggi daripada Luli. Itu berarti binatang suan yang menjadi sumber gigi itu adalah salah satu yang lebih tinggi dari peringkat kelima atau keenam. Hanya ayahku yang tahu asal-usul liontin gigi binatang itu. Tapi sekarang dia masih terjebak di dalam jurang es. Luli menatap ke utara. Beberapa ratus mil dari sini akan menjadi jurang es. Jika tidak ada binatang suan yang menghalangi jalan, Luli bisa sampai di sana dalam beberapa hari, maksimal. Dia begitu dekat dengan ayah dan ibunya, namun begitu jauh. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membawa orang tuanya keluar dari ais abis. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mendekatinya. Ayah, ibu, mengira ayahnya telah terperangkap selama 15 tahun lebih, sementara keselamatan ibunya tidak menentu. Luli merasa sakit, seakan-akan ada pisau yang ditusukkan ke jantungnya, dan matanya pun memerah.